Dan itu kan sebetulnya kita berpikir ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu. Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja. Yang keempat, ini soal penugasan di instansi di luar pemerintah ya, di luar TNI. Tolong kami kalau bisa, karena tadi basis argumentasinya ini berbasis permintaan. Pak Menhan nanti, Wamenhan, tolong kami dikasih contoh-contoh surat permintaan dari instansi itu untuk melihat ini betul-betul permintaan atau bagaimana. Yang terjadi sebelumnya, sebelum hari ini, untuk contohnya, untuk membuktikan ini memang basisnya permintaan atau basisnya di luar permintaan. Nah, yang terakhir, Pak Wamenhan, tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan oleh Pak Wamen tadi. Dan ini kan tidak begitu saja katanya kan, kalau ada permintaan, lalu kemudian tidak begitu saja dipenuhi, tapi ada mekanisme seleksi internal. Tolong kami dijelaskan juga bagaimana mekanisme seleksi internal itu bekerja supaya memang ditemukan perwira atau pati yang memenuhi persyaratan untuk bisa dikirim ke tempat tertentu. Ini saya sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu. Dan itu kan sebetulnya kita berpikir ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu. Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja. Nah itu salah satu poin sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, saya perlu sampaikan itu sekaligus untuk bisa jadi refleksi untuk TNI juga Pak Wamenhan. Nah itu kira-kira yang perlu dielaborasi terkait dengan permohonan ini. Tapi sekali lagi yang paling kami perlukan Pak Utut dan Prof. Bayu, itu risalahnya itu. Tolong kami disampaikan risalahnya. Ini seberapa tajam perdebatan yang terjadi ya. Kalau ada proses pertikaman lidah di antara anggota DPR, seberapa dalam nih pertikaman lidahnya, perdebatannya, untuk merumuskan pasal-pasal yang dimohonkan ini. Ini bahasa baru ya Pak Utut ya, bertikam lidah katanya. Nah gitu. Jadi ini soal jawab jinawab yang berlangsung keras atau begitu dan segala macamnya. Jadi kami biar tahu juga dinamikanya. Jangan-jangan ini begitu masuk ketok palu aja Pak Utut, gitu. Jangan-jangan begitu ya. Makanya kita perlu rasakan ini apa yang diperdebatkan Pak Utut dan teman-teman dengan pemerintah ketika undang-undang ini dibahas. Terima kasih Pak Ketua. Baik Pak Prof. Yang Mulia Pak Arsul silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Utut Adianto, ini guru catur saya, Grandmaster Internasional, yang telah menyampaikan keterangan atas nama DPR, dan kemudian Pak Wamen Hukum, Prof. Edi Harit, dan Pak Wamenhan yang telah menyampaikan keterangan atas nama Presiden. Saya mohon izin Pak Utut untuk bertanya, kalau enggak izin itu nanti saya mau 17 Agustusan ikut lomba catur enggak diajari dulu soalnya. Jadi saya harus mohon izin dulu. Nah, salah satu yang diuji ini kan pasal 7 ayat 4 ya. Pasal 7 ayat 4 ini kan kemudian merubah politik hukum pembentuk undang-undang dari tadinya di undang-undang sebelumnya itu basisnya adalah kebijakan dan keputusan politik negara, kemudian menjadi pengaturannya lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Nah, pertanyaan saya yang pertama Pak Wamen Hukum dan Pak Wamenhan, ini apakah sudah dibuat ya peraturan pemerintah atau peraturan presiden? Sebab kalau tadi saya simak dari keterangan Pak Wamen Hukum, itu kan masih merujuk pada Permenhan tahun 2011. Jadi itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua ini ada yang menarik buat saya. Ya.
pasal 7 ayat 4 ini mengecualikan ya yang pengaturan lebih Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.